Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersuka cita sekali jika di malam hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Margareta Dolf Pelialu. Saat ini saya melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Eklesia Tebing Tinggi Jambi. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Nya. Marilah sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita akan berdoa, kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, ketika kami boleh terus menikmati berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Setelah sepanjang hari ini kami boleh menjalani dan melalui hari kami. Dan di malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali berjumpa di dalam program Night Call GPIB. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan terlebih ya Bapa, mampukan kami semua untuk dapat melakukannya sebagai wujud anak-anak Tuhan yang selalu beriman kepada Engkau. Karena itu ya Bapa, bersabdalah, kami semua anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di dalam Night Call GPIB pada saat ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32. Injil Matius pasal 13, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita semua pasti tahu bahwa pada hari ini, di tanggal 15 Juli 2021, adalah hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara juga pasti sudah tahu bahwa Pelkat Gerakan Pemuda adalah pelkat yang paling tua dibandingkan dengan pelkat-pelkat yang lain yang ada di GPIB. Pelkat Gerakan Pemuda hari ini sudah mencapai usianya yang ke-71 tahun. Dan bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, pelkat yang isinya adalah orang-orang yang paling tua saja, yaitu pelkat PKLU, usianya pelkat itu baru 11 tahun. Sedangkan pelkat Gerakan Pemuda sudah mencapai usia yang ke-71 tahun. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mau jujur, di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita, walaupun pelkat Gerakan Pemuda hari ini adalah usianya paling tua dari pelkat-pelkat yang lain, tapi seringkali pelkat Gerakan Pemuda mengalami yang namanya dianggap remeh gitu ya oleh orang-orang ataupun pelayan-pelayan yang lain yang ada di gereja. Contohnya Bapak Ibu saudara-saudara, biasanya pelkat Gerakan Pemuda itu kalau dalam pelayanan itu hanya dipercayakan pelayanan-pelayanan yang dalam tanda kutip dikatakan kecil saja. Contohnya kalau pelkat Gerakan Pemuda dipercayakan untuk menjadi panitia misalnya,
pasti itu hanya dipercaya untuk ya pelkat GP itu jadi yang angkat-angkat berat misalnya perlengkapan ya kan, atau jadi dekorasi saja misalnya. Walaupun kita tahu bahwa kalau tidak ada dekorasi dan perlengkapan maka panitia juga tidak akan berjalan. Tetapi seringkali, jarang sekali gitu kan, bahwa pelkat gerakan pemuda itu dipercayakan untuk menjadi ketua misalnya, ya kan, untuk mengepalai atau mengetuai sebuah kepanitiaan di tengah-tengah kehidupan pelayanan GPIB. Atau bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, jarang sekali di GPIB kita bisa menemukan majelis jemaat yang terpilih atau dipilih oleh jemaat itu adalah anak-anak muda gitu ya, yang mungkin usianya masih 20 misalnya kan, 20 ke atas, yang memang mungkin banyak orang yang bilang gimana mau jadi majelis kalau gerakan pemuda itu masih dianggap bau ingusan gitu ya. Maksudnya masih dianggap bahwa mereka adalah anak-anak yang belum mengerti dan belum berpengalaman di dalam pelayanan, sehingga mereka seringkali dipercayakan hal-hal kecil saja di dalam kehidupan pelayanan bersama. Tetapi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan saya gerakan pemuda, jangan kecil hati, karena sekalipun dipercayakan hal-hal yang kecil dalam pelayanan, tetapi kalau kita menyiraminya dengan kesungguhan hati, maka pelayanan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan pasti bermakna dalam kehidupan sesama, bahkan dalam pembangunan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam pembacaan kita saja, Tuhan Yesus sudah menyatakan melalui perumpamaan perihal kerajaan sorga. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa perihal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin mau menggoogling seperti apa sih biji sesawi. Biji sesawi itu bentuknya itu sangat kecil Bapak Ibu Saudara-saudara. Bentuknya sangat kecil, tetapi ketika biji itu sudah ditanamkan, disirami, bahkan juga dirawat agar bisa bertumbuh, maka biji sesawi itu akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Bahkan sesawi itu bentuknya akan lebih besar daripada sayuran-sayuran yang lain. Ya kan, betapa luar biasanya bahwa Tuhan Yesus mau menyatakan perihal kerajaan sorga atau kedatangan kerajaan sorga itu tidak akan datang jeng-jeng gitu kan, seperti kerajaan yang besar yang selalu kita bayangkan. Tetapi kerajaan sorga akan hadir melalui pelayanan-pelayanan yang mampu dilakukan anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi sekalipun dipercayakan pelayanan yang kecil di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita, jangan pernah kita kecil hati. Tumbuhkan itu, suburkan itu, sehingga pelayanan itu menjadi bukti nyata bahwa kerajaan sorga itu sudah hadir. Bahkan kita mampu membangun kerajaan sorga itu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jadi saudara-saudaraku dan juga Bapak Ibu jemaat, kalau kita dipercayakan hal-hal yang kecil di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, jangan pernah kita menganggap bahwa kita tidak berarti atau kita diremehkan oleh orang lain. Lakukan saja, terima itu, lakukan itu, sirami itu dengan kesungguhan hati, maka pelayanan itu, pekerjaan itu, perbuatan itu akan menjadi sesuatu yang besar, akan menjadi sesuatu yang berharga dan berguna bagi sesama, bahkan juga bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara gerakan pemuda, kalau dalam pelayanan gereja saudara-saudara masih dianggap remeh dalam tanda kutip, masih ya dipercayakan hanya pelayanan-pelayanan kecil, terima itu dengan sukacita. Taburi itu dalam kehidupan kita dengan kesungguhan hati, dengan keyakinan iman bahwa kalau saya sungguh-sungguh mau melayani, maka Tuhan akan memberkati pelayanan saya, bahkan pelayanan itu menjadi berharga dan berguna bagi orang lain. Begitu juga dengan kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih.
baik kita dipercayakan dalam pelayanan gereja ataupun kita dipercayakan untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari, lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun kita dianggap remeh dan kecil, atau bahkan kita hanya dipercayakan hal-hal yang kecil untuk kita kerjakan dalam hidup kita, lakukan itu dengan kesungguhan hati. Maka pekerjaan itu, maka perbuatan itu akan menjadi besar dan menjadi berguna bagi kehidupan orang lain. Sebagai contoh, saat ini kita masih berada dalam kehidupan pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian mungkin bukan tenaga kesehatan. Bapak Ibu sekalian mungkin tidak bisa melakukan banyak hal untuk membantu mereka yang saat ini menderita akibat pandemi COVID-19. Tetapi ada satu hal yang mampu kita lakukan. Memang kita rasakan itu sederhana dan kecil, yaitu melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan kita. Lakukan itu dengan kesungguhan hati, karena prokes yang ketat akan membantu saudara-saudara kita. Prokes yang ketat juga akan melindungi kita sendiri dari wabah ataupun bencana pandemi COVID-19 di dalam kehidupan kita. Rajin mencuci tangan, pakailah masker selalu ketika kita berhadapan dengan orang lain, dan selalu berjaga jarak ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena prokes yang kecil dan sederhana itu, kalau kita lakukan, kita akan membantu agar pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dari kehidupan kita sekalian. Selamat melakukan hal yang kecil dalam hidup kita, tapi Tuhan akan membuatnya menjadi besar dan hebat. Bahkan Tuhan akan membuatnya menjadi berharga dan berguna bagi kehidupan sesama, bahkan bagi kemajuan kerajaan sorga di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menutup perenungan kita pada saat ini, dan juga kita akan memasuki istirahat malam kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas firman yang begitu indah yang boleh Tuhan taburkan dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa sekalipun Tuhan mempercayakan kami akan pelayanan, tugas, tanggung jawab, bahkan pekerjaan yang kecil di dalam kehidupan kami, tetapi kalau kami mau melakukannya dengan kesungguhan hati, kami mau menyiraminya, kami mau melakukannya agar pelayanan itu, agar tugas tanggung jawab pekerjaan itu akan menjadi besar, bahkan berguna dan berharga bagi kehidupan sesama kami, bahkan berharga bagi kemajuan pelayanan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Biarlah kami melakukan hal yang kecil, karena ketika hal yang kecil itu menjadi besar, maka kami juga akan diberkati dengan pelayanan-pelayanan yang lebih besar lagi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Pada hari ini kami juga berdoa bagi Pelkat Gerakan Pemuda yang boleh merayakan hari ulang tahun ke-71 di tengah-tengah kehidupan pelayanan Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Berkatilah kiranya Pelkat Gerakan Pemuda kami ya Bapa. Berkati orang-orang yang boleh melayani di tengah-tengah kehidupan Pelkat Gerakan Pemuda, mulai dari Dewan Pelkat GP sampai juga kepada pengurus-pengurus yang ada di tengah-tengah jemaat. Mampukan mereka ya Bapa untuk dapat menjadi pemuda-pemuda yang terus semangat untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan. Sekalipun pelayanan itu kecil, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menjadikannya besar, bahkan pelayanan itu akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami juga terus berdoa bagi kehidupan kami masing-masing dengan setiap pergumulan kami di dalam kehidupan ini. Berkatilah ya Bapa, kiranya Tuhan boleh selalu menyertai kami, boleh terus selalu memelihara kehidupan kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ya Bapa dengan segala pergumulan yang hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya di dalam istirahat kami malam hari ini, Tuhan juga boleh memelihara kami, sehingga kami juga boleh istirahat dengan tenang,
dan bangun pada esok hari dengan semangat yang baru, dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi di dalam kehidupan kami, bangsa kami maupun juga di tengah-tengah kehidupan dunia kami. Kiranya Engkau juga boleh terus memberkati ya Bapa, mereka yang terkena akibat dari pandemi COVID-19, Tuhan kuatkan mereka yang terus menjadi garda terdepan, para tenaga kesehatan kami maupun juga pemerintah yang terus berusaha untuk menekan lajunya pandemi COVID-19 ini ya Bapa, berkati mereka, berikanlah hikmat, kebijaksanaan, bahkan kekuatan dan kesehatan selalu, sehingga mereka boleh berjuang terus untuk menekan lajunya pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Dan kiranya pandemi ini Tuhan boleh segera berlalu dari kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat bagi kita semua. Dan ingatlah, tetap lakukan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan rajinlah untuk mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.